Oke, selamat siang sahabat trader mania GK Invest Semarang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Edi Hartoyo selaku Senior Manager GK Invest Semarang dalam acara seminar edukasi rutin di setiap hari Senin ya, di jam 2 siang. Oke, di sini saya akan membahas tentang penggunaan MT5 dan juga keunggulan-keunggulan tentang MT5 dan juga perbedaan-perbedaan nantinya MT4 dan MT5. Apa saja yang menjadi keunggulan dan juga kekurangan ada di MT4 ataupun di MT5. Mari kita akan bahas. Dan sebelum kita bahas, alangkah kurang afdolnya ya apabila kita kurang sedikit nih yang namanya kenal. Oke, dari mungkin dari partisipan-partisipan yang lain ini ada yang sudah masuk, ada Bapak Asriadi, ada Bapak Yanu, ada Bapak Ibu Ika, dan yang lainnya. Di sini masih ada beberapa nih yang baru mengikuti untuk partisipannya. Oke, berharap untuk seminar kali ini supaya bisa banyak yang mengikuti. Kenapa? Karena di sini banyak manfaatnya dan juga banyak juga bisa dipetik apa nanti yang bisa digunakan dalam trading, live trading ataupun dalam trading teman-teman sendiri. Oke, untuk saat ini coba kita masuk dulu ya ke market atau cara penggunaan MetaTrader dulu di awal. Nah, di sini di layar dari kaca Anda menampilkan sebuah chart. Nah, apakah ini yang dinamakan bagian dari MetaTrader? Nah, tentu saja di sini adalah bagian juga dari MetaTrader. Tentunya dari awal kemarin di seminar sebelumnya saya sudah membedah bagaimana tutorial cara penggunaan MetaTrader dari login dan juga sampai menghapus login dan juga memasukkan akun. Nah, di sini coba ya saya akan masukkan akun lagi. Kurang lebih setelah kita install dari MetaTrader, kalau tampilan berdasarkan PC seperti ini, kita bisa klik dari file. Setelah itu kita bisa klik login to GK Invest. Untuk nomor loginnya kita bisa sesuaikan berdasarkan nomor akun sendiri ya. Nah, apabila di sini belum ada akun, kita tulis nih. Coba tulis dari nomor akunnya. Untuk passwordnya jangan lupa juga di sini harus disesuaikan dari password yang ada di email masing-masing. Oke, coba kita akan masuk. Nah, di sini sudah masuk nih. Untuk nama akunnya coba kita cek ya. Kurang lebihnya kalau kita mau cek di navigasi atau di navigator ini kita coba cek. Nah, untuk kurang lebihnya untuk akunnya ya, kita coba lihat nih. Nah, di sini sudah atas nama saya sendiri nih untuk nomor akunnya. Nah, kalau apabila teman-teman sudah di PC tampilannya bisa cek ya. Tadi kurang lebihnya bisa diklik dari view. Di sini untuk navigator dicari. Untuk yang apabila belum tampil seperti ini, masih seperti ini ya. Itu di akun kita diklik untuk plus. Nah, PT Global Capital Invest sama. Di sini nama akunnya siapa berarti di situ. Nah, kalau misalkan mau masukkan otomatis di sini tinggal ganti saja klik ini atau klik kanan ya. Open account ini otomatis akan pindah dari akunnya. Oke, untuk kali ini untuk cara memasukkan password sama username-nya sesuai dari nomor akun dan juga nomor passwordnya masing-masing sudah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apabila teman-teman pengen menggunakan MetaTrader ini secara mungkin ya kita bahas dari chart dulu nih. Untuk tampilan chart kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk memunculkan apabila chart pengen banyak itu tinggal klik saja di layar yang seperti ini nih yang saya tunjuk dengan kursor.
Ini kalau misalkan pengen menampilkan salah satu, tinggal klik pair yang ingin disesuaikan. Nah, seperti ini. Misalkan XAU, ini XAU. Nah, apabila kita pengen menambahkan secara ini tadi, kita harus klik lagi marketnya, market wave-nya kita tampilkan ya. Nah, di sini contoh misalkan kita mau untuk chart CLR, kita klik kanan CLR-nya, terus di chart window kita tampilkan. Nah, di sini otomatis akan tampil seperti ini. Nah, ketika kita pengen menampilkan chart yang lainnya, kita tinggal klik yang ini tadi. Nah, ini kita bisa menggunakan multi dari display atau layarnya ya. Otomatis bisa memantau dari lebih dari satu. Nah, kalau misalkan kita pengen menambahkan lagi, misalkan Euro Japan Yen di sini atau USD Japan Yen, contoh tinggal klik kanan saja chat window. Nah, di sini tinggal klik salah satu. Nah, akan masuk dan di sini tinggal ginikan lagi. Nah, ini apa di tampilan PC kurang lebihnya seperti ini. Kalau untuk di kurang lebih di Apple ya atau di iPhone itu biasanya tidak bisa digunakan untuk seperti ini. Itu untuk teknologi iPhone itu biasanya tampilannya satu-satu, tidak bisa multi. Kalau di Android biasanya ada, bisa digunakan multi dengan berbagai tampilan ya. Karena pendukungnya itu sudah berbeda. Untuk IT-nya nanti kita akan bahas juga untuk kelebihan atau kekurangannya. Nah, ini coba untuk mengingatkan saja dari seminar yang dulu, itu kan artinya kita sudah membuka bagaimana cara masuk ke MT5 atau MetaTrader dengan cara masukkan password dan username, dan ini cara pengaturan chart, dan next nanti tentunya kita juga akan melihat analisa-analisa, tetapi nanti di akhir sesi ya. Untuk saat ini coba kita kembali nih untuk materi dari yang kita angkat tadi, kurang lebihnya kita dari penggunaan atau keunggulan dari metode 5 dan 4. Nah, coba kita buka nih untuk teman-teman supaya tahu apa perbedaannya. Oke, untuk kali ini saya selaku senior manager GK Invest akan mulai dari perbedaan MT4 dan MT5. Terus untuk teman-teman apabila nanti ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa kirimkan ya untuk di chat ataupun bisa langsung nih berkomentar atau berbicara secara langsung, nanti bisa di open mic-nya, bisa di unmute atau di mute untuk bisa berbicara lagi. Tetapi nanti di sesi-sesi ketika kita sudah mulai tanya jawab. Oke, untuk perbedaan MT4 dan MT5, jika kita dari kemunculan 1990-an ya, itu untuk pengembangan secara software khusus dari aktivitas trading, itu software ini menjadi populer di kalangan investor terutama di dunia forex, komoditi, indeks, saham, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang diketahui, MetaTrader masih menjadi platform trading elektronik terbesar dan bahkan dalam industri broker forex itu mayoritas semua menggunakan MetaTrader. Nah, dari MetaTrader sendiri ini terbagi menjadi dua versi saat ini, yaitu di MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Untuk sekedar informasi, MT4 atau MetaTrader 5 ini diketahui telah diluncurkan secara resmi ya, itu pada tanggal 1 Juli 2005. Sedangkan untuk MT5 atau MetaTrader 5 itu resmi atau dimunculkan pada tanggal 1 Juni 2010. Jadi kurang lebih setelah 5 tahun ya, itu disempurnakan dengan MetaTrader 5. Nah, di sini bisa menggunakan atau mengunduh platform ini secara gratis. Kurang lebihnya di Play Store, App Store, ataupun di PC masing-masing Windows ya. Nah, itu bisa digunakan atau di-download melalui platform-platform tersebut secara gratis, tidak berbayar. Oke, untuk perbedaan MT4 dan MT5, untuk yang pertama, kurang lebihnya di antaranya, satu, dari jenis produk yang diperdagangkan. Dalam pembahasan perbedaan yang pertama kali ini, dijelaskan bahwa MT5 diciptakan dengan fungsi sebagai penyempurnaan atau upgrade dari versi MT4.
pada MT5 ini diciptakan untuk memperdagangkan produk yang baru dengan basis data MQL5. Dengan secara produknya atau jenis produknya ini, pada MT5 terdapat produk-produk yang dapat diperdagangkan selain forex, yakni ada CFD single stock, ada saham, ada obligasi, dan ada future lainnya. Untuk sementara itu, jika dilihat pada MT4, hanya fokus pada jenis produk forex dan CFD saja. Ini artinya ada banyak trader forex yang masih setia menggunakan MT4. Jadi trader juga masih banyak juga ya menggunakan MT4 karena mereka untuk tradingnya di forex ataupun di CFD saja. Tetapi kalau untuk di MT5 ini, kalau misalkan pengen lebih upgrade secara produk, segera bisa menggunakan MT5. Karena apa? Di sini lebih lengkap dari jenis produknya. Ini secara produk dari MT4 dan MT5 jelas. Di sini lebih banyak atau lebih komplit dari MetaTrader 5 ya. Untuk yang pertama kurang lebihnya dari jenis produk. Terus untuk yang kedua dari perbedaan MT4 dan MT5 ini mengenai dari time frame atau kurang lebih dari fasilitas waktu yang digunakan ya. Otomatis di sini sering menggunakan jumlah fasilitas time frame menganalisa dalam melakukan perdagangan. Itu misalnya trader menggunakan waktu 5 menit ataupun 30 menit. Pada MT4 diketahui terdapat 9 pilihan time frame saja. Nah, sementara jika di MT5 trader memiliki lebih banyak pilihan time frame, yakni sebanyak 21 time frame yang berbeda. Nah, otomatis dari time frame waktu yang digunakan ini di MT4 itu cuma kurang lebihnya dihitung 9 pilihan time frame. Terus kalau untuk di MT5 ini sudah di-upgrade atau disempurnakan lebih banyak, yaitu sebanyak 21 time frame waktu yang bisa digunakan. Entah itu dari menit, dari jam, dari hari, dari weekly maupun monthly ya. Nah, itu bisa digunakan lebih banyak di MT5 dari time frame waktunya. Terus untuk yang selanjutnya dari perbedaan MT4 dan MT5 ini mengenai dari bahasa pemrograman. Nah, ini tentunya pada bahasa pemrograman MT4 menggunakan bahasa pemrograman MQL4, sementara pada MT5 menggunakan bahasa pemrograman MQL5. Pada MQL5 terdapat hal yang menarik, yakni menggunakan pemrograman box hitam atau sering sebut di sini black box ya. Kalau di dalam seperti kayak pesawat itu biasanya ada perekamnya nih apabila terjadi kecelakaan. Nah, ini di sini di MT5 ini sudah disempurnakan seperti ini. Yang dalam pengertian singkatnya berarti akan lebih mudah untuk memprogram dan sangat logis jika menjadi kerangka kerja yang lebih baik untuk mengguna dan pengembangan robot trading juga ahli penasihat lainnya. Jadi kurang lebihnya apabila digunakan dalam sistem EA ataupun sistem copy trade dan lain sebagainya secara expert ya, ini jauh lebih yang namanya mendukung dalam pemrogramannya di MT5. Jadi kalau mungkin MT4 itu bahasa pemrogramannya masih kurang lebih 70%, kalau di MGL5 ini bisa 90% sampai 100% untuk mudah dimengerti dalam bahasa pemrogramannya. Oke, untuk selanjutnya dari perbedaan MT4 dan MT5 ini di yang keempat ini kurang lebih dari sistem operasionalnya atau cara penggunanya. Dalam sistem MT4 dapat masuk di sistem operasi Windows bit 32 dan bit 64. Nah, hal ini karena memang diciptakan khusus pada zaman komputer masih didominasi oleh sistem operasi Windows bit 32. Nah, mungkin untuk era di tahun 2005 ya dulu ya, sebelum 2010, ini kurang lebih Windows masih menggunakan tipe bit 32 dan 64. Dan di sini untuk MT5 sudah berbasis MGL5, maka di sini cocoknya sudah dioperasikan dengan penggunaan sistem operasional bit 64 dan lebih. Jadi di sini keterbatasan dari yang namanya MT4 ini di Windows cuma bit 32 sama 64 ya. Tetapi kalau untuk yang di MGL5 ini jauh lebih bisa dioperasikan dengan sistem yang lebih canggih di bit 64 dan ke atasnya. Ini kurang lebih dari sistem operasinya. Di yang kelima ini perbedaan antara MT4 dan MT5 kurang lebih dari kalender ekonomi. Bagi para trader,
sebelum benar-benar terjun ke dunia trading forex dan sebagainya, ada dua strategi analis yang harus diketahui, yakni secara teknikal dan juga fundamental. Nah, dengan analisa teknikal yang hanya memanfaatkan historical pergerakan harga, kalau untuk fundamental ini bisa mencoba menangkap peluang yang mungkin muncul dari berita-berita atau data ekonomi yang terkait dari negara-negara yang berpengaruh pada mata uang negaranya. Jadi di sini untuk kalender ekonomi di dalam MGL5 semua sudah tertera. Terus untuk selanjutnya, jika dilihat dari perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa MT4 dan MT5 ini merupakan platform yang sama-sama bagus. Meski begitu, keduanya dapat dilihat dari fungsinya sesuai kebutuhan dari trader sendiri. Jika Anda ingin bertrading, maka Anda dapat memilih, kurang lebihnya bisa di MT4 dan M5 ya, sebagai pilihan. Terus jika Anda ingin memiliki banyak pilihan opsi investasi seperti saham, future, komoditas, dan lain sebagainya, maka bisa menggunakan MT5 ini menjadi pilihan yang sangat mendukung. Jadi ketika MT4 ini cuma trading di forex, kalau untuk di MT5 ini bisa investasi juga, bisa ikut saham juga, dan juga bisa di komoditas dan future lainnya. Jadi lebih lengkap. Jadi kekurangan dan kelebihannya kurang lebihnya seperti itu untuk perbedaan dari MT4 MT5. Nah, di sini saya jabarkan berdasarkan time frame ya untuk keunggulannya. Ini di sini lebih beragam lagi. Berdasarkan yang tadi kurang lebihnya time frame untuk MT4 ini tadi kurang lebihnya ya di time frame-nya cuma terbatas ya. Tetapi kalau untuk yang di sini bisa mulai M1, M2, M3, M5, M10 dan seterusnya. Terus untuk kalender ekonomi tadi kita juga sudah bahas. Di sini teman-teman bisa nanti mengikuti dan juga baca sendiri berdasarkan kalender ekonomi yang sudah tertera di MT5 itu. Terus untuk yang selanjutnya keunggulan di MT5 ya, itu penyediaan dari 100 chart dan juga 38 indikator teknikal. Jadi di MT5 itu penyediaan chartnya lebih dan juga dari indikatornya juga lebih lengkap. Cara indikator forex adalah kunci penting dibagi di setiap platform dari trading. Ini bisa digunakan dalam mengacu atau sebagai tolak ukur ya, di mana acuan kita untuk bisa enter buy ataupun sell. Nah, baik time frame atau indikator teknikal sangat berpengaruh bagi kemudahan analis sebagai seorang trader ini. Jika kita memilih yang disediakan platformnya terbatas, maka hal itu akan menghambat secara analis kita ya atau analisa kita terhadap market. Nah, harga dengan optimal atau memperkirakan harga dengan optimal ini keunggulan MT5 yang bisa menawarkan lebih banyak macam time frame dan indikator ini adalah solusi tepat untuk menyempurnakan dari analisa para trading atau para trader. Untuk yang selanjutnya dari performa MT5 ini pasti lebih optimal. Tidak seperti di MT4 ya yang masih sering freeze atau error atau bahkan tertutup sendiri saat memori sedang penuh. Nah, ini bisa jadi warning atau bisa jadi pegangan untuk para trader nih. Jadi di MT4 itu apabila terjadi error atau sering freeze itu terkadang bisa tertutup sendiri. Nah, kurang lebihnya di sini perlu dipahami apabila memorinya sedang penuh atau sudah penuh otomatis akan terjadi sering seperti itu, makanya dalam MT4 ini perlu diantisipasi berdasarkan analisa yang pas dan juga pembatasan risiko. Apabila terjadi seperti ini tadi bisa menggagalkan analisa teman-teman. Nah, sedangkan di MT5 ini bisa meminimalisir dari risiko terjadinya hal tersebut. Jadi ketika terjadi freeze atau error itu di MT5 tidak akan menutup sendiri. Jadi perbedaannya MT4 seperti itu tadi, MT5 kurang lebihnya lebih meminimalisir dari risiko tersebut. Nah, pada dasarnya MT5 ini memang dimaksimalkan sebagai aplikasi yang beroperasi dengan lebih cepat dan ringan sehingga standar performanya bisa lebih dibandingkan penggunaan dari MetaTrader 4. Nah,
Kurang lebihnya kalau misalkan trader yang smart atau yang lebih memikirkan dari profit, apabila terjadi yang namanya memori penuh atau freeze atau error, ini lebih condong menggunakan MT5 di mana meminimalisir dari risiko kerugian. Oke. Terus untuk selanjutnya di sini investor mudah diverifikasi terhadap risiko. Nah, keunggulan MetaTrader 5 ini kemampuannya untuk menyajikan trading platform secara forex, future, saham dan lain sebagainya dalam salah satu laman antarmuka. Keunggulannya ini sangat bermanfaat bagi trader yang melakukan trading di beberapa pasar sekaligus, sehingga bisa memaksimalkan atau money management ataupun juga melakukan diversifikasi risiko. Jadi diversifikasi risiko ini dari MT5 ini kurang lebihnya bisa dimunculkan berdasarkan platformnya. Nah, untuk cara pengunduhan MetaTrader 5 itu bisa mengunduh secara sangat mudah. Perlu membuka akun demo atau akun live trading itu di salah satu broker. Nah, kurang lebihnya teman-teman atau sahabat trader mania bisa memilih broker GK Invest. Nah, terutama GK Invest Semarang nih yang menjadi partner atau broker pilihan dari sahabat trader mania dimanapun kalian berada. Nah, setelah Anda berhasil, Anda akan memiliki username dan password. Dan broker akan mengirimkan sebuah link untuk mengunduh MT5 ke alamat email Anda. Kurang lebihnya ketika nanti sudah dapat password, sudah dapat username, itu otomatis disuruh mengunduh di aplikasi ataupun di App Store ya. Itu bisa di versi mobile, terus di aplikasi yang lain sebagainya, ataupun di App Store ini bisa diunduh secara gratis. Nah, untuk tampilan itu MetaTrader 5 sejauh ini seperti apalah kalau misalkan pengguna dari trader-trader ini masih menggunakan MetaTrader 4. Nah, tidak jauh berbeda dengan MT4, tampilan antarmuka dari MT5 ini terdiri dari beberapa bagian yang sama dengan pendahulunya. Jadi Anda yang terbiasa menggunakan MT4 ini pasti juga bisa menggunakan MT5. Namun dengan fitur yang jauh lebih unggul, MT5 ini terdiri dari beberapa bagian. Di bagian atas MetaTrader 5 terdapat menu bar yang berisi berbagai option atau opsi pilihan untuk mengubah tampilan jendela platform. Anda juga bisa klik view, juga bisa menyisipkan tools, juga bisa di sini untuk tertentu pada grafik ya. Juga bisa pilih insert untuk mengubah tampilan grafik, bisa pilih charts dan juga bisa melakukan order untuk menguji ataupun menyanting robot, dan juga bisa menggunakan tools trading menggunakan tools yang ada di MT5. Jadi di sini kurang lebih tampilannya bisa fiturnya itu lebih unggul ya, atau bisa lebih lengkap dan juga lebih komplit. Nah, jumlah jendela grafik pada satu layar atau di tampilan window ini juga Anda ingin mendapatkan petunjuk di MT5 itu juga bisa, itu dengan pilih help. Di bawahnya tersedia pula dari shortcut yang menuju berbagai perlengkapan yang paling sering digunakan oleh trader. Nah, pada sisi tengah itu ada tampilan jendela, itu berlatar belakang putih. Anda juga bisa melihat grafik harga. Grafik harga di tampilan tersebut berupa candlestick, juga bisa diganti juga chart bar dan juga yang lainnya, juga line chart itu juga ada, yang merupakan jenis grafik paling populer di kalangan trader. Kurang lebihnya ada 3 ya. Setiap satu batang candle mewakili fluktuasi harga yang pada periode time frame tertentu. Itu untuk candlenya. Contohnya candle itu di time frame H1, maka setiap candle telah membuat informasi harga pembukaan open, bisa di harga close-nya atau harga penutupan, terus harga tertingginya atau high-nya, dan juga harga terendahnya atau low-nya pada satu periode waktu tersebut. Dari jumlah H1 atau 1 jamnya, one horse ya. Di sini ada open, ada high, ada close, ada low-nya.
Kurang lebihnya time frame pada grafik bisa Anda ubah dengan klik kanan pada grafik, lalu pilih time frame dengan mengubah-ubah dari time frame-nya. Terus menggunakan gambaran yang lebih luas mengenai tren harga pada jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pada sisi kiri, yaitu di Market Watch, Anda bisa menemukan deretan pasangan mata uang yang bisa digunakan dalam trading, seperti Euro atau Euro USD, GBP USD, USD CHF, dan lain sebagainya. Apabila Anda klik, lalu seret atau gerakkan, drag salah satu pasangan mata uang ke tampilan grafik harga, maka pergerakan pasangan mata uang itu akan langsung muncul. Nah, nanti coba kita praktekkan berdasarkan yang mungkin awal tadi kita sudah singgung di dalam chart ya. Untuk di bawah Market Watch itu terdapat navigator, kurang lebihnya berisi keterangan mengenai dari akun, beberapa fitur yang bisa ditambahkan dengan cara yang sama ke atas grafik harga. Untuk di sini di sisi terbawah MetaTrader pada beberapa tab untuk melihat laporan transaksi dan history trading ini juga ada. Terus memperoleh berita terbaru, terus menerima pesan dari broker dan lain sebagainya. Nah, apabila di sini teman-teman sahabat trader masih kesulitan menggunakan platform trading MetaTrader, nah jangan khawatir. Di sini Anda bisa memudahkan dalam prosesnya ini dengan bergabung di GK Invest Semarang ya, yang akan memberikan informasi edukasi trading yang sering diadakan oleh GK Invest Semarang melalui YouTube channel, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Tentunya setiap hari ada juga live trading itu di hari-hari tertentu. Biasanya di hari Selasa, Rabu, sama Jumat. Satu minggu bisa 3 kali ini. Untuk edukasi itu bisa setiap hari juga. Senin, hari Kamis juga ada. Selasa, Rabu, sama Jumat itu kurang lebihnya juga secara langsung bisa datang ke kantor diedukasi secara gamblang. Nah, apabila ingin bertanya itu bisa juga apabila teman-teman bermain Instagram, bermain yang lainnya itu bisa menggunakan dari Instagram juga ada, Facebook juga ada, dari media sosial TikTok pun juga ada, dan lain sebagainya. Jadi dari webinar-webinar yang diadakan oleh GK Invest Semarang ini tentunya bisa diperoleh dari sumber manapun. Jadi nggak usah khawatir apabila teman-teman sahabat trader mania itu kurang jelas, nanti bisa komen, bisa tanya, dan juga bisa hubungi nih sales atau marketing di GK Invest Semarang. Atau pengen lebih lengkapnya bisa datang di Wisma HSBC lantai 7 Jalan Gajah Mada nomor 135 Semarang. Nah, bisa nih hubungi langsung datang ke kantor GK Invest Semarang apabila pengen bertemu dengan saya selaku senior manager GK Invest Semarang, bisa langsung ya ketemu di Wisma SBC lantai 7. Cari saja Bapak Edi Hartoyo selaku senior manager GK Invest Semarang. Oke, kurang lebihnya dari keunggulan atau perbedaan MT4 dan MT5 ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan coba kita bisa lihat dulu untuk di menu ya atau di tampilan-tampilan. Oke, di sini sudah ada beberapa partisipan. Untuk yang sudah gabung, coba kita bisa sapa satu persatu nih. Dari Bu Ika, Pak Yanu, ada juga Mas siapa ini? Wibowo Sulaksono, Bu Vinatan, Bu Ria Risti, terus ada Pak Muhammad Sahri ya.
Ini ada juga Budiana bisa sekaligus bertanya secara langsung. Oke, coba kita ini ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Wibowo Sulaksono. Apa beda pemrogram bahasa MT4 dan MT5? Oke, tadi sudah kita jelaskan ya dari Mas Wibowo Sulaksono. Bahasa pemrogramannya itu tadi kurang lebihnya di antara di bit 32 sama bit 64 dan sebagainya. Itu bisa diakses. Terus untuk kalender ekonomi juga di MT4 itu kurang. Kalau di MT5 ada. Terus untuk di sini coba kita lihat dari Bapak Yanu Ariantoni. Untuk MT5-nya yang susah, tapi bagaimana setting indikator yang baik dan apalagi jika pada trader senior di GK. Berkenan sharing indikator yang digunakan. Oke, untuk Bapak Yanu Arianto, di sini coba nih ya untuk beberapa nih indikator yang biasanya nih untuk kita gunakan. Coba kita bahas salah satu ya. Kita tampilkan nih untuk di chart. Nah, ini kurang lebihnya ada banyak chart yang bisa kita masukkan indikator. Terus untuk di sini ada indikator, coba kita lihat dari biasanya kita ketika kita trading harus memahami dari tren. Nah, kurang lebihnya untuk tren kita bisa pilih nih salah satu. Nah, bisa pakai yang namanya parabolic chart. Oke. Dengan time frame-nya stepnya 0,02, maksimalnya 0,2. Di sini warnanya kita bisa pakai sesuka sendiri. Bisa biru, merah, kuning, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kan kita bisa ambil nih untuk di sini parabolic chart ini berupa titik-titik di mana tren kalau misalkan di situ trennya masih naik, otomatis parabolic chart-nya masih di bawah dari candle. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan time frame waktu H1 nih. Dari Bapak Yanu Arianto. Ini biasanya salah satu yang kita gunakan untuk menentukan tren, di mana tren ini dalam jangka 1 jaman atau H1 ini menunjukkan dari parabolic chart-nya dia masih tren naik dari Pak Yanu Arianto nih. Ini artinya jenengan masih bisa follow buy. Tetapi di sini ketika nanti dari parabolic chart ini sudah berpindah di atas dan dia cenderung mulai turun, otomatis dengan siap-siap harus apabila sudah terlanjur open buy segera dilakukan pembatasan risiko atau digunakan manajemen risiko yang pas. Bisa di cut loss, bisa di switching, bisa di locking, maupun jenengan pengen pakai sistem averaging. Nah, itu harus penentuannya harus pas. Ini salah satu ketika indikator ini jenengan pengen gunakan. Ini berdasarkan time frame H1 untuk para beriksanya di sini masih cenderung untuk ambil buy. Ini apabila kita contohkan di produk XAU USD. Nah, coba kita akan ganti nih. Misalkan kita di produk forex ataupun yang lainnya, itu pun juga sama. Itu bisa seperti itu juga. Contoh kita di produk ini ya, kurang lebihnya CLR ataupun USD Japan yen nih. Nah, ini coba kita backgroundnya diganti dulu supaya biar lebih cerah. Nah, oke. Seperti ini. Kita munculkan lagi. Kita klik insert, indikator, cari trennya. Di sini parabolic chart kita munculkan berdasarkan parameter dan warna kesukaan masing-masing. Oke. Nah,
Ini berdasarkan USD Japan Yen. Ini berdasarkan time frame waktu H1. Nah, ini masih tren untuk follow naik nih. Nah, dikarenakan kenapa ini masih tren follow naik? Coba kita lihat berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berdasarkan 5 jam yang lalu, itu kurang lebihnya dia start di area 127, 133 ya. 127.137 nih. Ini kurang lebihnya dia start dari situ. Dan ini muncul dari parabolic SAR-nya dari 3 jaman. Artinya apa? Dari 3 jaman yang lalu dia cenderung kuat dari buy. Nah, padahal ini bermunculan dari 5 jam sebelumnya ya. Ini sudah mulai naik. Artinya indikator ini sudah didukung dari harga sudah naik dan di sini mengikuti dari tren dari indikatornya sebagai penguatnya. Bisa enter buy. Nah, ketika muncul seperti ini bisa buy. Nah, ini untuk salah satu time frame waktu yang digunakan H1 untuk parabolic SAR. Ini tadi di USD Japan Yen. Nah, tentunya pembatasannya ketika kita buy untuk saat ini ya. Misalkan kita buy tadi di harga 127.556 dan sekarang di 17667, ini artinya kita sudah profit. Tetapi di sini untuk pembatasan risiko apabila kita buy di area 127.568, ini otomatis pembatasannya di area dari munculnya parabolic SAR atau bola-bolanya ini. Kurang lebihnya di 127.200. Nah, artinya kita bisa set dari kurang lebihnya 300 atau kurang lebih hampir 30 poin. Itu untuk dari USD CPY. Nah, coba kalau kita lihat untuk yang lainnya. Misalkan ini kita di Nasdaq nih. Nah, kita munculkan coba untuk indikator tren. Nah, untuk parabolic SAR coba kita munculkan. Nah, di sini untuk Nasdaq ini cenderung berdasarkan H4 ya. Itu kurang lebihnya dia masih dari bawah naik. Nah, jadi untuk Nasdaq ini masih pegang buy berdasarkan H4-nya. Kalau berdasarkan H1-nya ini jauh, dia masih cenderung naik terus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam yang lalu. Jadi indikator dari parabolic SAR ini ketika 10 jam yang lalu teman-teman sudah ada indikator ini satu muncul di bawah pegang buy. Nah, otomatis di sini teman-teman pasti sudah mengalami profit. Ketika ini muncul di bawah, kita buy pasti akan mengalami profit. Nah, tetapi di sini tentunya untuk indikator ini tidak sama ya dari pengaturannya, dari time frame-nya. Apabila tidak sama otomatis akan berbeda dari titik-titik atau letaknya. Jadi kalau kita rekomendasi kurang lebihnya tadi untuk parameternya 0,20 sama 0,02. Nah, itu bisa digunakan untuk parameter dari parabolic SAR dari time frame waktu kurang lebihnya dari H1, H4 maupun daily. Nah, kurang lebihnya dari Pak Yanu itu kurang lebihnya seperti ini. Dari Pak Yanu Arianto. Oke, apabila ada pertanyaan lain bisa kita coba buka lagi nih. Ini tadi yang kita bisa share atau kita bagikan. Oke, untuk cara pengaturan apabila teman-teman pengen masuk nih ke dari mungkin ya seperti ini ini belum tampil yang lainnya. Kita bisa klik view nih. Kita juga bisa masukkan simbol yang lebih lengkap nih. Tentunya kita harus market luasnya ditampilkan dulu nih seperti ini. Kita pengen lebih lengkap, klik dari gambar seperti ini ya, simbol-simbol dari USD-nya ini dimasukkan semua. Apabila kita pengen menghilangkan pun juga sama. Kita juga bisa seperti ini. Kita tinggal yang namanya hit simbolnya. Nah, akan otomatis disembunyikan. Apabila kita pengen munculkan lagi, kita tinggal show simbol ini.
Nah, akan muncul lebih banyak dari ininya. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman pengen menambahkan apa saja di sini bisa, monggo. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Cara kita menambahkan dari produk-produk di MT5 ya. Seperti ini. Nah, oke nih, kita coba nih. Kalau tadi kan saya sudah inputkan dari akun demo akun ya, itu otomatis ketika saya pengen enter buy ataupun sell untuk saat ini nih di 18.54. Nah, kalau berdasarkan daily-nya, coba kita lihat analisa, ini masih naik, potensi masih naik, tetapi kita harus masukkan dulu dari yang namanya analisa kita bagaimana. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini berdasarkan dari daily-nya itu high 18.58, low-nya 18.43, harga running sekarang 18.54. Ini artinya masih harga sideways ya. Nah, coba kalau misalkan di sini kita enter berdasarkan indikator ini 18.54. Oke. Kita coba di time frame H1. Oke. Di sini baik kita kasih batasan ya. Coba kita klik. Oke. Untuk kita bisa pakai 0,1 dulu. Contohnya dari volumenya 0,1. Kita kasih batasan stop loss nih. Di sini coba biasanya pakai 5 poin. Dari harga running sekarang, apabila kita pengen buy, berarti di 18.49 dikurangi 5 poin nih. Kita isi untuk take profitnya. Di sini kita munculkan lagi nih. Berarti dari 54 ke 59 ya. Tetapi untuk saat ini harga yang paling tertinggi di 58. Kita kurangi dulu di 58 dan untuk dari resiko dari pembatasannya kita juga otomatis di 4 poin. Artinya kita di 50. Jadi kurang lebihnya kita pakai perbandingan 1:1. Untuk ketika sekarang ini kita buy di 18.54. Jadi teman-teman trader apabila menggunakan indikator itu jangan lupa juga manajemen risiko ya. Karena sangatlah penting apabila terjadi fundamental yang sangat signifikan ataupun sangat tidak bisa diketahui. Contohnya saja misalkan update perang, terus misalkan dari kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membuat harga emas atau dolar ini secara signifikan, itu harus diantisipasi juga. Oke, coba kita buy. Oke. Nah, di sini sudah kita coba nih, sudah masuk ke market, di sini masih floating minus 2 dolar. Nah, teman-teman monggo kalau misalkan ini mau dipraktekkan atau mau dimasukkan di dalam yang namanya trading panjenengan semua yang melihat saat ini dalam seminar kali ini, otomatis bisa digunakan atau dimasukkan di dalam trading berdasarkan manajemen risiko yang sudah kita jelaskan dan kita sudah anjurkan berdasarkan ini. Semisal kok misalkan di sini tadi take profitnya 4 poin terlalu lama. Di sini misalkan sudah profit nih 1-2 poin mau dilepas, monggo. Kalau misalkan saya daripada kejauhan, saya take profitnya mau saya close, monggo. Oke. Nah, di sini kita coba lihat nih. Ini sudah running profit. Kita baru berapa menit nih, berapa detik saja ini sudah running profit. Kurang lebih 2 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Ini sudah, monggo kalau tadi yang sudah mengikuti follow buy, otomatis ini sudah profit, tinggal close saja, bisa. Tetapi kalau misalkan pengen take profit sesuai dari 4 poin tadi manajemen risiko 1:1 juga bisa. Nah, kalau kita mau klik, otomatis tinggal nih close posisi sekarang di running 6 dolar lebih. Jadi ketika kita buy tadi, otomatis di sini sudah profit. Ketika saat buy di yang saya anjurkan tadi 54,
Nah, saya sudah dapat $8 saat ini. Nah, $8 sudah ada. Nah, lumayan ya apabila seperti ini trading berdasarkan indikator yang kita punya dan kita bisa follow. Nah, sudah $10 nih, lumayan, kita coba close dulu. Nah, kita coba tampilkan historicalnya. History. Set. Oke, untuk saat ini tadi baru berapa menit nih. Di sini kita sudah running profit dari XAO ini tadi dengan menggunakan 0,1 lotnya. Kita ambil untuk buy-nya di 1854.8, kita close di 1855.880. Di sini running profit $10.40. Jadi kurang lebihnya kalau berdasarkan rates yang 10.000 itu kurang lebihnya sini tadi sudah profit 100.000. Lumayan, kita 1 menit trading 100.000. Nah, ini mungkin bisa membantu dari teman-teman ya, atau sahabat trader dimanapun kalian berada. Ini salah satu indikator yang kita bagikan. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Wibowo Sulaksono nih. Bagaimana sel bisa naik, apa bisa turun? Thanks. Maksudnya dari, mungkin ini kalau misalkan sudah sell, apakah ini bisa turun lagi gitu ya? Nah, untuk trennya kali ini berdasarkan yang sudah terjadi, Mas Wibowo Sulaksono, di sini masih cenderung naik. Apabila masih sell, otomatis hitungkan saja dari ketahanan dananya. Berdasarkan time frame H1-nya ini masih cenderung agak naik ya, karena masih di bawah nih, masih tajam nih, naik, cenderung naik. Oke, mungkin itu Mas Wibowo atau Pak Wibowo Sulaksono bisa membantu dari pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi dari partisipan yang lain, atau mungkin yang cuma mengikuti di dalam channel YouTube kita secara live, bisa komen dong, atau bisa juga komentar bagaimana acara-acara seperti ini, terus berkelangsungan bagaimana, untuk tema-temanya apa, bisa dikomen atau bisa dikasih masukan. Pengen mengangkat tema seperti apa dan bagaimana. Oke, untuk kali ini apabila sudah tidak ada pertanyaan atau sudah tidak ada komentar, untuk acara seminar edukasi pada siang hari ini dari saya Edi Artoyo selaku Senior Manager GK Invest Semarang mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat mencoba teknik-teknik yang kita tadi kasihkan, dan jangan lupa selalu ada pembatasan risiko, yaitu manajemen risiko selalu digunakan, diterapkan, dan jangan sampai jumawa ya. Saya sudah dapat indikator yang seperti ini tadi, saya akan trading dengan full lot. Nah, ini tidak boleh. Jadi tetap yang namanya harus menggunakan peraturan dalam yang namanya jumlah lot yang sesuai dari equity. Oke, apabila tidak ada, saya tutup. Tidak ada pertanyaan, saya tutup dan saya akhiri. Salam profit, salam cuan, sahabat trader dimanapun kalian berada. Selamat sore.